Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Panuntun dari kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan materi sesi 4 tentang retur dan risiko. Nah, retur dan risiko ada dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Retur dan risiko memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu semakin besar retur yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. Pertimbangan yang matang akan retur dan risiko mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik, seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat investasi, atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut, mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Nah, jadi resiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari meskipun segala persiapan dan perhitungan telah dilakukan dengan matang. Brigham dan Houston menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab munculnya risiko. Yang pertama, besarnya investasi. Yang kedua, penanaman kembali cash flow. Yang ketiga, penyimpanan cash flow. Faktor-faktor tersebut harus dipahami dan dikelola oleh masing-masing investor demi menekankan risiko semisal mungkin. Ketiga faktor tadi, faktor yang bersifat eksternal. Faktor yang layak diperhatikan adalah faktor eksternal seperti persepsi dan karakteristik investor dalam mengambil risiko yang juga dapat mempengaruhi keputusan akhir investasi. Setidaknya ada 3 karakter investor, yaitu yang pertama risk averse, yang kedua risk neutral, yang ketiga risk enthusiast. Masing-masing karakter tersebut akan turut mempengaruhi pilihan investasi yang akan diambil. Investor yang bertipe risk averse tidak menyukai risiko, sehingga mereka cenderung menuntut retur yang sangat tinggi ketika harus membeli investasi dengan risiko tinggi. Menurut Brigham dan Houston, sebagian besar investor memiliki karakteristik averse. Hasil yang optimal dan investasi yang dilakukan adalah semakin besar kemungkinan tercapainya jika setidaknya persiapan berupa analisa pada bab tentang risiko dan retur. Proses analisa tidak hanya dilakukan pada awal memulai melakukan investasi, tapi selama investasi tersebut berlangsung. Hal ini karena situasi dan kondisi usaha atau bisnis bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Investasi yang jeli akan selalu membuat analisa retur dan risiko atas investasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi secara berkala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mengucapkan kata bahasa Inggrisnya tidak sesuai. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.